Ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang hidupnya berakhir tragis di tangan putranya sendiri. Hal tersebut bisa terjadi hanya karena sang ibu menolak membelikannya sebuah tiket konser dari penyanyi yang diidolakannya. Jadi, begini kisahnya. Linda Bolek, atau yang lebih sering dipanggil dengan nama Linda. Ia merupakan seorang wanita berusia 61 tahun yang tinggal di sebuah kondominium di wilayah Carol Stream, Illinois, Amerika Serikat. Tidak diketahui bagaimana kehidupan Linda saat masih muda, tapi di usianya saat itu, kehidupan Linda terlihat cukup ramai dan masih sangat produktif. Ia masih bekerja dan berkencan dengan seorang lelaki yang bernama Stan Matusiak. Terkadang, Linda juga berkunjung ke rumah kembarannya yang bernama Laurie Bolek. Keduanya masih menjalin hubungan yang rukun dan harmonis. Selain itu, Linda juga masih harus mengurusi seorang putra yang bernama Robert Lyon, atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Robert. Robert merupakan seorang lelaki dewasa yang usianya sudah menginjak 39 tahun. Namun, meski usianya sudah dewasa, Robert masih tinggal bersama ibunya karena memiliki gangguan pada kesehatan mentalnya. Sejak remaja, lelaki itu telah didiagnosis memiliki gangguan bipolar dan masalah besar pada pengendalian amarahnya. Sebagai informasi saja, bipolar sendiri adalah sebuah kondisi gangguan kesehatan mental yang menyebabkan penderitanya mudah mengalami perubahan suasana hati dan juga energi, yang kemudian bisa mempengaruhi tingkat aktivitas, konsentrasi, dan kemampuannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pada beberapa orang, masalah-masalah kesehatan mental seperti yang dialami oleh Robert itu masih bisa ditanggulangi sehingga tidak begitu mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Namun, pada kasus Robert, kondisinya itu memang sudah sangat mengkhawatirkan hingga saat remaja saja pria itu pernah dirawat secara intensif di rumah sakit jiwa karena sifat temperamennya sudah mencapai taraf yang bisa membahayakan orang lain. Bahkan, sampai di titik di mana kisah ini terjadi pun, meski sudah tidak berada di rumah sakit jiwa lagi, Robert masih harus mengkonsumsi obat secara rutin untuk membantunya mengontrol dirinya sendiri. Di sepanjang hidupnya, Robert tidak memiliki siapapun di dunia ini selain ibunya. Lelaki itu bahkan tidak mengetahui bagaimana rupa ayahnya karena Linda telah bercerai dengan ayah Robert sedari Robert masih sangat kecil. Meski begitu, hubungan Robert dengan ibunya sebenarnya tidak begitu baik. Setiap harinya selalu ada saja hal-hal yang membuat Robert dan Linda bertengkar dan beradu argumen. Dan biasanya, hal-hal yang memicu pertengkaran mereka hanyalah masalah-masalah sepele. Seperti contohnya yang paling sering terjadi adalah Linda tidak menyukai salah satu hobi Robert, yang mana itu adalah memberikan bunga kepada pegawai restoran yang berada dekat tempat tinggal mereka. Menurut Linda, hal itu adalah pemborosan dan bisa membuat pegawai restoran itu merasa tidak nyaman. Namun, Robert tidak pernah mau mendengarkan ibunya dan masih saja melakukan hal tersebut, sehingga perdebatan-perdebatan kecil di antara mereka pun tidak dapat terhindarkan setiap harinya. Sebenarnya, selama beberapa tahun, Robert pernah keluar dari rumahnya dan mencoba menjalani kehidupannya secara mandiri tanpa bantuan dari ibunya. Namun, dengan kondisi mentalnya yang tidak stabil, sangat sulit bagi Robert untuk mempertahankan kehidupan sosial dan pekerjaannya dengan baik. Karena itu, di suatu hari di tahun 2007, Robert pun akhirnya mencapai titik terendah dalam kehidupannya, di mana pada saat itu, sudah tidak ada lagi tempat yang mau mempekerjakannya. Padahal, di saat itu Robert sudah tidak memiliki uang sama sekali, sehingga ia tidak mampu lagi membayar tempat tinggalnya. Menghadapi situasi semacam itu, Robert pun tidak memiliki pilihan lain selain kembali ke rumah Linda, yaitu rumah ibunya. Linda melihat Robert kembali ke rumah dalam keadaan lusuh dan sedih. Ia pun langsung menyambut putranya itu dengan tangan terbuka. Meski kepribadiannya yang keras dan suka berbicara asal, tetapi sebagai seorang ibu, hati Linda sangatlah besar dan lembut. Linda sangat menyayangi Robert sehingga wanita itu jelas tidak tega jika harus melihat putra satu-satunya itu luntang-lantung di jalanan tanpa punya tempat tujuan. Linda juga menyadari sepenuhnya bahwa dengan kondisi gangguan kesehatan mental yang diderita oleh Robert, pria itu akan selalu menjadi tanggung jawabnya sampai kapanpun. Singkat cerita, di hari Jumat pada tanggal 14 Maret 2008, Linda izin dari pekerjaannya karena merasa tidak enak badan.
Namun, meski melihat ibunya yang sedang terbaring sakit, Robert tidak begitu peduli. Hari itu memang adalah jadwal belanja mingguan di rumah mereka. Dan Robert pun terus memaksa ibunya yang sedang sakit itu untuk mengantarkannya berbelanja dan berkeliling kota. Robert memang tidak bisa mengemudi dan tidak diperbolehkan memiliki izin mengemudi karena melihat riwayat kesehatan mentalnya. Untuk itu, dia membutuhkan Linda untuk mengantarnya kemanapun ia pergi. Setelah dibujuk dan dipaksa selama beberapa waktu oleh Robert, Linda pun akhirnya menuruti juga kemauan putrinya itu untuk berbelanja dan sedikit berkeliling dengan membawa mobil. Namun, ketika berbelanja, Robert memancing kemarahan Linda dengan lagi-lagi membelikan sebuah bunga untuk diberikannya ke pegawai restoran yang berada di dekat tempat tinggalnya. Linda dan Robert pun berdebat panjang di dalam mobil selama perjalanan pulang. Begitu sampai di rumah, Linda pun pergi ke dapur untuk membereskan hasil belanjaan mereka di hari itu, sekaligus menyiapkan makanan siang untuknya dan Robert. Sambil melakukan hal-hal itu, Linda masih terus mengoceh tentang kekesalannya kepada Robert. Namun, bukannya menenangkan ibunya atau meminta maaf, Robert malah memperkeruh keadaan dengan berkata kira-kira seperti ini. "Bu, udahlah, jangan marah-marah terus. Mending ibu beliin aku tiket konser Avril Lavigne. Aku mau yang Skybox ya, Bu." Begitu kira-kira kalimat yang terucap dari mulut Robert. Sebagai informasi, saat itu Avril Lavigne memang merupakan salah satu penyanyi terpopuler yang musiknya hit di seluruh dunia. Dan di tahun 2008, Avril Lavigne memang sedang melakukan konser tur dunia yang mana salah satunya diselenggarakan di Rosemont, Illinois, dekat dengan tempat tinggal Linda dan Robert. Masalahnya, Robert ingin ibunya membelikan tiket Skybox atau tiket VVIP dari konser itu, yang mana harganya tentulah sangat mahal. Mendengar itu, amarah Linda pun semakin mendidih. Linda jelas tidak mau memenuhi keinginan putranya itu. Uangnya juga tidak cukup. Untuk itu, Linda pun menjawab kira-kira seperti ini. "Kamu nih, gak mikir ya? Uang dari mana ibu beliin kamu tiket Skybox Avril Lavigne? Emangnya kamu nyari uang? Emangnya kamu kerja? Kalaupun ibu punya uang, mending ibu pakai buat kebutuhan rumah lah." Kira-kira begitulah ucap Linda kepada Robert. Mendengar jawaban ibunya itu, Robert pun marah dan kecewa. Lelaki itu pun mulai berteriak-teriak hingga suaranya terdengar oleh tetangga kondominiumnya. Di tengah kemarahannya itu, Robert pun meminta ibunya untuk menghubungi salah satu temannya agar ia bisa mendapatkan tiket Skybox secara gratis. Sebenarnya, informasi di sini masih belum jelas mengapa Robert meminta ibunya menghubungi temannya di saat itu. Entah ia ingin ibunya meminjamkan uang dari temannya itu, atau memang teman yang dimaksud memiliki akses gratis ke konser tersebut. Tapi yang jelas, semua permintaan Robert itu dengan tegas langsung ditolak oleh Linda. Robert yang tidak suka menerima penolakan bertubi-tubi dari ibunya itu, seketika semakin mengamuk. Apalagi di hari itu, Robert ternyata lupa meminum obatnya. Sehingga kemarahannya pun semakin menjadi-jadi dan semakin tidak terkendali. Menghadapi kemarahan Robert yang semakin tidak masuk akal, Linda pun ikut tersulut emosi. Tanpa sadar, kebetulan Linda sedang memegang sebelah pisau, kemudian berbalik ke arah Robert dan mengayun-ngayunkan benda tersebut yang sedang dipegangnya sambil mengancam akan mencabut mata Robert jika lelaki itu tidak juga tenang. Robert yang diancam seperti itu malah semakin membara. Lelaki itu pun berjalan ke arah meja dapur, lalu mengambil sebotol wine cognac yang masih tersegel dan terisi penuh. Kemudian perlahan ia mendekati ibunya dan langsung memukulkan botol tersebut ke belakang kepala Linda sebanyak 2 kali hingga Linda pun jatuh tersungkur. Saat itu usia Linda sudah 61 tahun ketika menghadapi serangan mendadak dari putranya itu, sehingga sulit bagi Linda untuk langsung bangun dari jatuhnya. Kesempatan itu pun digunakan Robert untuk mengambil 2 buah pisau dari meja dapurnya. Pisau itu pun lalu ia posisikan di masing-masing tangan kanan dan kirinya. Kemudian dengan kekuatan penuh Robert pun langsung menghabisi ibunya dengan tikaman berkali-kali. Saat itu Linda sempat berteriak karena terkejut sekaligus kesakitan. Tapi setelahnya suara wanita itu langsung redam dan Linda pun menghembuskan nafas terakhirnya. Cairan merah pun menyembur dari setiap tancapan Robert, mengenai tubuh, wajah, dan seluruh pakaian lelaki itu. Meskipun begitu, Robert tidak juga menghentikan aksinya. Lelaki itu baru benar-benar berhenti ketika salah satu pisau yang digunakannya akhirnya bengkok, dan satu lainnya masih menancap di tubuh Linda dan tidak bisa ia cabut lagi.
Setelah tidak bisa melakukan apapun lagi terhadap tubuh ibunya, Robert akhirnya tersadar juga atas semua hal yang mengerikan yang telah dilakukannya kepada ibunya sendiri. Seketika lelaki itu pun panik, lalu ia mengambil beberapa cairan kimia seperti insektisida dan cairan pembersih dari gudang, kemudian langsung kembali ke tempat di mana ibunya terbaring. Dan setelah itu, cairan-cairan kimia itu ia siramkan ke jasad ibunya, entah untuk apa tujuannya. Kemudian, setelah melakukan aksi itu, Robert pun langsung masuk ke dalam kamarnya untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Lalu, setelah itu Robert pun langsung keluar dari kondominiumnya dan meninggalkan jasad sang ibu begitu saja dengan membawa dompet Linda. Di sisi lain, sebenarnya tepat di waktu pengeksekusian, seorang tetangga di kondominiumnya telah melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian karena mereka sempat mendengar teriakan kesakitan Linda dari unit mereka. Namun, sayangnya saat itu polisi agak lama mendatangi lokasi kejadian, sehingga saat polisi tiba di sana, Robert sudah pergi dan yang mereka temukan di sana hanyalah jasad Linda dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Di sana terlihat lantai sudah dipenuhi cairan merah. Dan tubuh dari Linda juga menguar bau cairan kimia yang sangat tajam. Melihat pemandangan itu, polisi pun langsung bergerak cepat melakukan investigasi dan mengumpulkan benda-benda yang berada di sekitar jasad seperti gagang pisau yang copot, botol cairan pembersih, dan insektisida serta botol wine cognut untuk barang bukti. Adapun jasad Linda sendiri langsung diamankan oleh pihak forensik untuk dilakukan otopsi. Selain itu, wawancara kepada tetangga sekitar tempat tinggalnya pun juga langsung dilakukan. Dan dari sanalah, polisi mendapatkan keterangan bahwa Linda memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Robert yang selalu bertengkar dengannya hampir setiap hari. Salah satu tetangganya juga memberitahukan kepada polisi bahwa karena masalah psikologis yang dideritanya, Robert biasanya selalu ada di dalam unitnya. Mendengar itu, kecurigaan polisi pun langsung mengarah kepada Robert. Dengan sigap, mereka pun langsung membentuk pasukan untuk mencari keberadaan lelaki itu. Sementara itu, Robert yang keluar dari rumah setelah mengeksekusi ibunya justru sedang melenggang di jalanan tanpa rasa bersalah dan malah menghabiskan waktunya untuk berbelanja sesuka hatinya dengan uang milik ibunya. Kemudian, setelah puas berbelanja di beberapa toko, Robert pun singgah di sebuah restoran di daerah Schaumburg yang bernama Hooters. Di restoran itu, Robert tinggal cukup lama. Hingga akhirnya, entah karena dorongan apa, lelaki itu tiba-tiba menghubungi polisi dan menyerahkan dirinya sendiri. Tak butuh waktu lama setelah dihubungi langsung oleh sang pelaku, polisi pun langsung datang ke restoran Hooters untuk menangkap Robert. Akhirnya, Robert pun diringkus oleh pihak kepolisian tepat setelah 6 jam melakukan pengeksekusian tragis kepada ibunya sendiri. Ketika diinterogasi, Robert pun dengan cepat langsung mengaku bahwa dirinya memang telah mengeksekusi ibunya sendiri. Meski begitu, di persidangan Robert dan pengacaranya mencoba beralibi dengan mengatakan bahwa semua hal itu terjadi karena ketidaksengajaan belaka. Menurut Robert, saat itu amarahnya sangat tersulut karena ibunya terlebih dahulu mengayunkan pisau ke depan wajahnya dan terus mengancam dirinya. Oleh karena itulah, secara tidak sadar Robert pun melakukan penyerangan kepada ibunya sebagai bentuk pertahanan bagi dirinya sendiri. Dengan begitu, persidangan untuk kasus Robert dan Linda pun memakan waktu yang cukup lama karena ada beberapa hal yang harus ditinjau dan dipertimbangkan secara detail oleh pengadilan. Yang mana termasuk diantaranya adalah mengenai kondisi kesehatan mental Robert dan kemungkinan adanya kekerasan secara fisik dan psikis yang telah dilakukan oleh Linda kepada Robert, sehingga lelaki itu pun bisa dengan tega bertindak sekeji itu kepada ibunya sendiri di hari kejadian. Adapun setelah pertimbangan panjang itu dilakukan, pengadilan pun akhirnya mengeluarkan putusannya 4 tahun setelah kejadian, tepatnya pada bulan Januari 2012. Melalui putusan itu, Robert pun secara resmi dijatuhi hukuman selama 40 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat.